Ada lagi berita terbaru teman-teman tentang seorang habaib yang dimana Habib ini melakukan mubahalah sebelumnya di depan makam Nabi Muhammad SAW. Dia bermubahalah bahwa apabila nasab Alawi ini adalah nasab yang sahih dan tidak terputus kepada Nabi SAW meskipun datanya minim. Terus yang kedua, dia melaknat dirinya sendiri apabila nasab Alawi ini terputus tidak sampai kepada Nabi SAW, maka dia meminta kehancuran bagi dirinya. Sekarang coba kita lihat seperti apa mubahalahnya. Karena apa? Tidak lama setelah dia mubahalah, dia langsung ditangkap polisi karena suatu kasus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, di hadapan makammu ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, saya meyakini bahwasanya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir adalah zurriyahmu ya Rasulullah. Dan ada orang-orang di Indonesia ya Allah yang membatalkan membatalkan nasab Sadah Ba'alawi. Salah satunya yang saya sebutkan di sini namanya Roma Irama, dan juga pengikutnya dan pecintanya dan orang-orang yang ikut-ikut dalam membatalkan nasab ini. Di hadapan makammu yang mulia ya Rasulullah, di atas tanah haram yang mulia, aku bersumpah demi Allah, kalau memang Ba'alawi zurriyah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunanmu ya Rasulullah, maka aku dan keluargaku akan hancur bina lillahi rabbil alamin. Kalau nasab Alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka aku dan keluargaku akan binasa, katanya. Ya, tidak lama setelah mubahalah ini teman-teman, tidak lama Babe Aldo ditangkap polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik kepada salah satu sosok. Namun kuasa hukum Babe Aldo masih punya alasan lah untuk memberikan pembelaan kepada Babe Aldo ini. Karena apa? Ada kejanggalan ini, kejanggalan itu, kejanggalan ini, kejanggalan itu. Biasa teman-teman, pejuang. Kan kalau pejuang nggak boleh salah, harus benar terus. Meskipun Habib Rizik Syihab berkali-kali keluar masuk penjara, ada kejanggalan juga. Ada kejanggalan. Bahar Smith masuk penjara juga berkali-kali. Ada kejanggalan. Terbukti melakukan tindakan kekerasan kepada Riza, sudah jadi tersangka, ada kejanggalan. Dan minta untuk tidak penjara. Hebat ya. Hebat para Habib ini. Hancur sebenarnya. Para Habib ini kan sudah hancur. Cuman untuk mempertahankan kehancurannya, ya dengan kehancuran lainnya. Seperti Babe Aldo ini. Sesuai dengan kata dia, hancurkan aku dan keluargaku. Nah, kalau Babe Aldonya di penjara kan otomatis keluarganya hancur. Logikanya kan ke situ. Kan tidak lama dari setelah dia mubahalah ini. Kalau memang Ba'alawi zurriyah Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bukan keturunanmu ya Rasulullah, maka aku dan keluargaku akan hancur bina lillahi rabbil alamin. Di sini saya juga ingin membahas beberapa sosok. Beberapa sosok yang juga nekat mubahalah demi nasab Alawi. Dan berujung apa? Ada yang berujung mati. Ada yang berujung begini, berujung begitu. Seperti Gus ini. Beberapa bulan yang lalu, 1 tahun lah, 1 tahunan kurang lebih yang lalu. Ini beritanya. Saya juga pernah bahas. Seorang Gus bermubahalah dengan nasab Alawi. Tidak lama setelah mubahalah itu dia mati, teman-teman. Dan ada juga kiai yang lain. Sama bermubahalah membela nasab Alawi. Dan berujung gak bener juga. Sekarang Babe Aldo. Habib Aldo, teman-teman. Namanya Habib Aldo. Cuman dia gak mau dipanggil Habib katanya. Dipanggil Babe. Karena Betawi ya. Mungkin keturunan Pitung juga dia. Sebagaimana Bapak Rizik Syihab yang hobi sekali ngaku-ngaku sebagai keturunan Pitung. Meskipun salah-salah. Nenek saya namanya Zaudia. Nah, ini yang kawin dengan saya punya kakek, ponakan daripada si Pitung, saudara. Ponakan daripada si Pitung, saudara. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Istri saya punya kakek adalah yaitu anak daripada Pitung. Ponakan daripada si Pitung, cucunya Pitung, jagoan Betawi. Yaitu anak daripada Pitung. Sesalah-salahnya Habib, ya, sesalah-salahnya Habib, seterang-terang apapun fakta bahwa Habib ini nipu orang, bagi kibinnya gak nipu, teman-teman. Habib Bahar misalkan, sudah berkali-kali dia ngaku sebagai keturunan 28. Kenapa? Sebelumnya mengantuk katanya. Loh, Habib kok ngaku cucu ke 28?
Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Bangun tidur, bilang 28, sebenarnya 38. Setelah 38, ngaku ke 34 karena bapaknya ke 33. Saya punya abah merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Setelah 33 turun lagi ke 29. Setelah 29 naik lagi ke 37. Anak cucunya Nabi Muhammad yang ke-37. Intinya, meskipun Habib ini sudah gak bener seperti ini, keciduk nipu berkali-kali. Bahkan nipunya gak nanggung-nanggung atas nama Nabi yang dimana yang seperti ini. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar, setiap satu kamar terdapat 99 ranjang, setiap satu ranjang terdapat 99 kasur, setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal, setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Dan juga atas nama Allah yang seperti ini. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Terciduk nipu, bener-bener nipu membodohi umat. Kibinnya masih sayang, masih membela Habib penipu ini dengan cara nipu diri mereka dan nipu orang lain lagi. Rizik Syihab dan Abdul Somad, si pembela Bahar Smith. Siapa yang mau membela penipu kalau bukan penipu lainnya? Ketika kita juluki mereka penipu, ngumpet mereka kemana-mana. Karena apa? Memang penipu mereka. Kalau tidak mau dijuluki penipu, lawan penipu itu dengan yang hak. Bukan dibela, bukan disanjung-sanjung, gak ada lo, gak rame. Bahar bin Smith yang sangat keras, itu style dia. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Itu gaya dia. Babi itu orang. Nggak ada lo, nggak rame. Biadab itu orang. Ana Bahar bin Ali bin Smith meyakini beliau Ustaz Abdul Somad salah satu termasuk bagian daripada ar-rasikhuna fil ilm. Termasuk dari bagian alim yang amal bi ilmi. Beliau termasuk pewaris keilmuan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi seluruh umat Islam wajib untuk mendoakan dan mengikuti ulama-ulama seperti beliau. Ana hujna sedang doa minkum akthar. Makanya saya sama Bang Umar udah waktu kita di MS ya. Waktu kita di MS itu kita sudah mewakafkan nyawa jiwa kita untuk menjaga para ulama dan para kiai. Itu waktu di Megamendung kita habis pulang dari Habib Rizik, kita berikrar berjanji nyawa jiwa kita orang serahkan. Kalau ada yang macam-macam sama ulama kita, tidak usah berurusan sama yang lain. Sama Bahar bin Smith, sama Umar K. Aduh, ya Indonesia kacau karena tokoh-tokoh agamanya pada nipu seperti ini oknum-oknum Habibnya. Kan mereka ini dianggap sebagai tokoh agama, tokoh pejuang, tokoh yang dianggap darahnya mengalir darah Nabi di dalam tubuhnya. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi kebanyakan di antara mereka nipu sontoloyo. Makanya Indonesia gak bener-bener nih umatnya mayoritas. Kenapa? Dicekoki, diajari dengan faham-faham yang bersumber dari ajaran para habaib yang banyak nipunya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Orang ketika berbicara masalah kebenaran dijuluki Wahabi-Wahabi oleh para habaib. Getol Habib Rizik yang bertiak Wahabi-Wahabi. Tapi kepada muridnya yang doyan nipu, sayang-sayangan dia. Makanya Allah hancurkan mereka itu. Karena apa? Penipuan mereka sudah terang-terangan. Cuman mereka tidak mengakui bahwa mereka nipu. Masih menganggap diri mereka benar. Inilah bukti bahwa memang mereka itu banyak nipu orang dan membodohi orang. Kira-kira berikutnya siapa? Kan paling geton nih Babai Aldo membela Bahar Smith. Gerombolan penipu memang. Jadi wajar Allah hancurkan seperti ini sekarang.